Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ya kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian majelis setelah kitab ya, yaitu Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqhi yang disyarah oleh Syekh Muhammad Hasan ya. Walad Adadawi hafizahullah taala. Halaman 89. Farid baca. Al-babus tsani asyar wal akhbaru jam'u khabarin wal maqsudu bihi huna ta'riful khabari wa bayanu anwa'ihi min nahiyatil ihtijaji qala wa ammal akhbaru wal khabaru ma yadkhuluhu sidqu wal kadibu ay ma yaqbalu tasdiqo wa takdziba qala wal khabaru yanqasimu ila qismaini ay min nahiyatil wurudi war riwayati qala ahadin wa mutawatirin fal ahadu aktsaru wal mutawatiru aqallu arrafahuma biqaulihi fal mutawatiru ma yujibul ilma wal mutawatiru mustaqun minat tawaturi wa huwa ayyaqa'a ba'dul ibili atharo ba'din fayqulu tawatarotil ibilu ay wati'a ba'duha atharo ba'din wa yuqulu tawataros sayla ay tawato'a fit tijahin muhaddadin fabadala ankana syaf'an asbaha witron faida kanatin naqatu tato'u ala atharil ukro faqad sorot maha taniyatan laha fakanat syaf'an falamma wati'at atharoha asbaha atharuhuma ka'atharin wahidatin fakanata witron lidalika walihada yusamma bitawaturi wa arrafahu bi annahu yujibul ilma ay annahu yujibul ilma yaqin ini kabar Ustaz. Oh, masih Kabar Ustaz. belum lagi di muka ya. dalika fi syar'il ilmi dururi Kabar itu penuh Ustaz. Ini di mana Pak Imam? Di Mekah. Penuh Ustaz. Mekah Ustaz. Masya. Penuh tuh, full Ustaz. Oh iya. Full Ustaz. Full tuh. Ini asar Ustaz, ini asar Ustaz, asar. Asar ya. Oh, itu iya. kapal motor itu penuh sekali tuh. Desember penuh full merbiaji Ustaz. Iya, iya. Iya. Kelihatan Ustaz ya? Kita lanjut dulu Pak Imro ya. Iya, oke. Ya. Al-Babu Sani Asyar, bab ke-12. Al-Ahbar ya, di dalam usul fikih ya. Pembahasan tentang khobar ya. Khobar ya. Maksud di sini kan lebih terkait dengan hadis ya, dengan hadis Nabi. Ahbar itu jamu khobar ya. Ahbar itu jamu khobar. Wal maksudu biuna yang dimaksud dengannya di sini ya khobar ini
Ta'riful khobar, definisi khobar, wa bayanu anwai, dan penjelasan macam-macamnya. Yaitu minahiyatil ihtijaji, dari segi apa namanya, berhujah, dari segi penggunaan dalil ya, atau berdalil ya. Qala ya, penulis matan yaitu Abdul Mali Al-Juwaini rahimahullah taala ya, mengatakan wa amal ahbaru, dan adapun khobar-khobar, fal khobaru maya dulu sidqu wal kadibu. Khobar itu yang bisa dimasuki oleh kebenaran dan kedustaan. Ya, atau istilah lainnya maya tamilu sidqu wal kadib, yang berkemungkinan benar atau dusta ya, atau bisa dikatakan berita ya. Khobar itu apakah berita benar atau berita bohong ya, jadi ada dua kemungkinan. Kayak mayak baru tasdiq wal takdzib ya, yaitu yang menerima apakah bisa dibenarkan atau didustakan. Qala wal khabaru yanqasimu ila qismain. Khobar terbagi kepada dua macam. Ay min nahiyatil wurudi wa riwayat, yaitu dari sisi datangnya ya dan periwayatannya. Ya, dari segi periwayatan ya, jumlah ya para perawinya ya, qala ahadin wa mutawatirin, itu kepada khobar ahad dan mutawatir. Fal ahadu ya aksaru, maksudnya gimana ya, wal mutawatiru aqallu. Ahad ya, ahad aksaru, lebih banyak. Oh, maksudnya eh, ahad ya lebih banyak, atau lebih banyak, maksudnya wal mutawatiru aqallu, kalau lebih sedikit ya, apa ya maksud mereka. Arafahuma biqaulihi ya, dia ya penulis mendefinisikan keduanya dengan perkataannya fal mutawatiru mayujibul ilma. Mutawatir itu yang mewajibkan, mengharuskan adanya ilmu. Ya, lalu dibahas ya asal kata mutawatir itu ya, fawal mutawatir mustaqun minat tawaturi. Itu diambil dari kata tawatur. Wa huwa an yata'a ba'dul ibili athara ba'din, yaitu ya sebagian unta menginjak jejak ya sebagian yang lain. Wa yuqal tawataratil ibilu ay watiya ba'duha athara ba'din. Ya, sebagian. Jadi dikatakan tawatar al-ibil, maknanya adalah sebagian unta menginjak jejak sebagian yang lain. Wa yuqal tawatarus sailu ay tawatu'a fi tijahin muhadadin. Ya, intinya kan tawatur itu ya artinya berturut-turut, beruntun gitu ya. Turut-turut. Jadi ketika dikatakan tawatar as-sail, sail itu kan banjir ya, aliran air. Itu tawataru ayat tawatoa, yaitu saling saling menginjak ya, ataupun saling, mungkin bisa diartikan apa ya, susul menyusul gitu ya, bertumpuk-tumpuk ya, susul menyusul dalam satu arah ya, fitri muhadan, dalam satu arah tertentu ya. Fabadala an kana syaf'an asbaha witron ya, apa namanya, mengganti yang asalnya atau yang tadinya genap ya menjadi ganjil.
mengganti yang tadinya genap menjadi ganjil. Wa idza kanat naqatu tata'u ala asaril ukhra, ya apabila unta itu menginjak ya jejak yang lainnya, faqad surat mahasaniatan, maka bersamanya ia menjadi dua ya. Jadi tadi jejak unta ketika diinjak lagi jadi dua. Laha ya bagi kepadanya, fakana syafa'an, maka dia menjadi genap. Falam mawatuat asaroha watiat asaroha asbah asaruhuma ka asaril wahidatin, ya ketika menginjak ya jejaknya itu, maka jejak keduanya menjadi seperti satu jejak. Maka nata witron lidalik, maka dengan itu dia menjadi witir juga, menjadi ganjil juga. Ya, jadi diinjak, tapi karena tempat menginjaknya sama, ya jadi satu gitu. Walihada sumia yusama bitawatur. Oleh karena itu dinamakan dengan tawatur. Jadi tawatur juga berasal dari kata witir juga berarti ya, ganjil. Ada makna ganjilnya di situ. Jadi berturut-turut, bertumpuk-tumpuk ya, tawatur itu. Atau beruntun ya. Wa'arafahu bi'ana, dan beliau mendefinisikannya bahwa tawatir itu yang menuntut ya, yang mewajibkan ilmu. Ai ana wajibul ilmu yakini daruri. Maksud ilmu di sini ilmu daruri ya, yakini. Itu ilmu yang meyakinkan, yang qat'i lah ya istilah lainnya ya. Atau daruri itu mendesak, artinya orang mendesak untuk menerimanya. Tidak, makanya daruri itu kan malayah taju ila nadharin ya wasinlalin, yang tidak butuh kepada penalaran, pengamatan. Jadi ketika orang nerima itu udah langsung bisa menerima, bisa percaya ketika disampaikan ya ilmu yang daruriyah. Artinya sebenarnya suatu berita kan mutawatir itu disampaikan oleh banyak orang, yang nggak mungkin semuanya berdusta, atau yang nggak mungkin semuanya sepakat untuk berdusta gitu. Karena ini beda-beda gitu, orang itu kan tidak apa namanya, bahkan tidak kenal dan sebagainya, tapi menginformasikan dengan informasi yang sama. Ya, sehingga orang sulit untuk menolak. Ya, nah inilah jadi ilmu yang meyakinkan tawatir itu. Ya. Qad sabaqa dzikru dzalika fi syarhil ilmi daruri, dan telah terlalu penyebutannya ya dalam syarah ilmu daruri ya. Karena di Al-Waraqat di awal tuh dibahas ya tentang salah ilmu. Ada daruri, lawannya itu nazori ya. Kalau nazori itu butuh kepada penalaran ya, penelaahan, pendalilan. Kalau daruri itu tidak. Nah, yang daruri itu kan banyak macamnya ya. Ada yang mahsusat ya, ada awaliyat ya, ada yang mutawatirat ya, terus apa lagi. Jadi sesuatu yang mahsusat, yang bisa diindra, dilihat langsung oleh mata, didengar langsung oleh telinga, diraba langsung, itu yang meyakinkan. Orang bisa mempercayai dengan yakin ketika memang langsung dijangkau oleh indra, ya kan. Awaliyat, awal itu sesuatu yang memang secara fitrah, dia bisa juga disebut fitrah. Secara fitrah ya manusia bisa menerimanya. Jadi pengetahuan yang secara fitrah ya. Baik misalnya apa ya, pengetahuan
Jadi awaliyah itu kan sesuatu yang tidak butuh dipikirkan lagi ya. Ketika didengar itu udah langsung menerima ya. Misalnya misalnya apa ya? Seluruhnya lebih besar dari sebagian. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang memang secara fitrah manusia sudah dibekali gitu untuk menerimanya. Tidak tahu di mana. Ya, nah kemudian ya itu sudah dibahas lah ya tentang pembagian apa namanya ilmu ya. Nah, jadi mutawatirnya memang secara petunjuknya ya dia adalah ilmu yang doruri, ilmu yang mendesak ya untuk bisa diterima. Kalau bahwa an yaruya, nah ini pengertiannya ya, an yaruya jama'atun la yakawtawatu alal kadhibi min muslim. Yaitu diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka bersepakat atas kedustaan ya dari orang yang semisal mereka. Ai annahu khobaru jama'atin, yaitu adalah pemberitaan sekelompok orang tahirul adatu ittifaqu mal kadibi, ya yang mustahil ya, halayahilu mustahil, mustahil secara adat, secara apa namanya ya, secara kebiasaannya ya yang terjadi atau lumrahnya pada kehidupan manusia ya, itu mereka bersepakat di atas kedustaan bi'an lam yakunu min sinin wahidatin, ya di mana mereka bukanlah dalam atau eh, dari usia yang sama, walamin makan wahidin ya, dan juga bukan berasal dari tempat yang sama. Faida kanatil jama'atu syariatan min jaisin masalan laha qaidun wahid. Kalaulah kelompok tersebut misalnya berupa syariah ya, syariah min jais ya, pasukan yang diutus ya, syariah. Makanya kan perang Rasul itu ada yang Ghazwa dan ada syariah. Ghazwa itu dipimpin langsung oleh Rasul. Ya, kalau syariah itu mengirimkan utusan lalu ditunjuk panglimanya. Syariah. Nah, kalaulah kelompok tersebut ada berasal dari pasukan syariah tadi, misalnya yang memiliki satu komando, ialah qaidul wahid, fayumkin an antatawatu alal kadhibi bi amri dalikal qaidah. Mungkin mereka bersepakat atas kedustaan dengan perintah panglima tadi. Lakin idza kanatil jama' min mutalifil amari wal alsinati walam taruj min makanin wahidin. Ya, tetapi ya apabila kelompok tersebut berasal dari umur yang berbeda-beda, bahkan bahasanya yang berbeda-beda, dan tidak keluar dari satu tempat, walam tajma'hum qiyadatu amirin wahidin, dan tidak disatukan dengan komando seorang pemimpin, final adata tuhilu tawatuhum ala tawatuhu alal kadhib. Ya, maka sesungguhnya ya secara kebiasaan, secara adatnya ya itu mustahil ya, memustahilkan mereka sepakat ya di atas kedustaan. Wala tahdid li adadil jamaah, dan tidak ada batasan untuk jumlah kelompok tersebut ya, bal mudzalika mimma yatafawatun nasu fi, ya bahkan hal itu termasuk yang orang berbeda-beda padanya. Ya faqad yasulul ilmu yakini bihobari ba'dihim wala yasul bihobarin ad'af dalikal.
ada di usul istiqoh. Nah, terkadang bisa dihasilkan ilmu yang yakin dengan berita sebagian mereka ya, dan tidak dihasilkan eh, dengan apa berita yang apa namanya ada apa itu ya, ada mungkin eh, berlipat ganda ya, dengan jumlah yang berlipat ganda dari hal dari jumlah itu karena tak adanya sikoh ya, kesikohan. Nah, di sini ada catatan kaki ya dari pentahqiq. Qala Ibnu Taimiyah fi Majmu' Fatawa, ya Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa, wa ja'alal muhaqqiqun wujudal ilmi bihobari minal abar. Para ahli tahqiq menjadikan ya adanya ilmu dengan atau terhadap berita ya, dari berita-berita itu huwa dhabit fi usuli tawatur, ya, adalah ketentuan dalam terjadinya tawatir idlam yahudu bi'adan wala sifat, di mana mereka tidak menentukan jumlah dan juga sifat, bal mata so ilmu kana wal mutabar, ya, tapi kapanpun terjadi ya ilmu tadi itu ilmu yakini ya, maka itulah yang dianggap muktabar. Ya, jadi apa namanya, makanya tidak ada jumlah pastinya gitu ya. Ya, ketika banyak orang ini yang memang sudah bisa mendatangkan keyakinan, sudah meyakinkan, apalagi orang-orangnya psikom, orang-orangnya psiko dan banyak ya, nah walaupun tidak tidak sangat banyak ya, makanya misalnya walaupun hanya 5 ya 10, tapi orang-orang ini psiko, itu udah mutawatir. Nah, kalau dia mengatakan ilahan yantah ya ilal muhbari anu, sampai ya hingga sampai ke apa namanya, kepada yang diberitakan darinya ya, maksudnya kepada eh, penyampainya ya, nyampai utama yaitu apa Rasulullah SAW ya, kalau hadis biani aku nadali kafikul tabaqat ya, di mana hal itu ada pada setiap tingkatan istiwa utarofaihi ya, bersamaan di antara dua ujungnya, maksudnya sama-sama banyak gitu di setiap tingkatannya, itu diriwayatkan oleh banyak orang. Wawasatihi fil adati wal adat, dan tengahnya ya dalam kebiasaan dan jumlahnya. Istiwa tarafai ay taraful isnadil ala wa tarfil aswar, yaitu ujung sanad yang tertinggi dan ujung sanad yang terendah. Wawasati, dan pertengahan ay bainahuma minat tabaqat ya, di antara keduanya ya dari tabaqah. Fil adah ya, maksudnya antuhi lal adah tawatur al kadhib tadi ya, secara kebiasaannya itu mustahil sepakat ya dengan terhadap kedustaan. Fil adah dalam jumlah ay fi husulil adat, pada dihasilkannya jumlah, ay an yakunu jamaah ya, di mana mereka adalah kelompok orang yang banyak. Fainin faroda adadun yasirun mahsurun fi tabaqatin min tabaqat. Nah, jika menyendiri ya sejumlah yang kecil yang terbatas pada satu tingkatan ya, dari tingkatan lam yu'tabar dzalika mutawatiron. Nah, dia tidak dianggap sebagai mutawatir, bal yu'tabaru ahadan, tapi dianggap sebagai ahad. Jadi kalau misalnya di tingkatan tertentu banyak tapi tingkatan lain sedikit, nah itu nggak bisa jadi mutawatir, tetap terhitungnya ahad. Jadi mutawatir itu di setiap tingkatannya harus banyak, di setiap tingkatan perawinya.
Harus banyak. Kalau misalnya ada satu tingkatan aja yang sedikit, ya itu nggak bisa jadi mutawatir. Nah misalnya hadis inamal amalu binniyat, ya inamal amalu binniyat hadis ahad bukan hadis mutawatir. Faqad rahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qairi labdi wasi'a Umar bin Khattab. Ya, telah meriwayatkan dari Nabi ya hadis ini dengan batasan lafaz dan kesohihan, ya maksudnya dengan lafaz nama amal binniyat. Karena nanti kan sebenarnya kalau hadis yang menyebut niat gitu ya secara umum ya tidak dengan lafaz ini ya itu banyak gitu kan. Ya dan juga sahih ya dengan kesahihan seperti ini yaitu Umar bin Khattab wan parodabi dan Umar menyendiri. Warahu an Umar biqaidai ini sabiqaini Alqamah bin Al-Waqqas. Ya dan meriwayatkan dari Umar hadis ini ya dengan dua batasan tadi ya lafaz dan kesahihan itu Alqamah bin Waqqas dan dia menyendiri. Warahu an Alqamah bil qaidai sabiqain Muhammad bin Ibrahim At-Taimi wa Antarodabi sama. Ya dari Alqamah bin Abu Waqqas kemudian diterima oleh Muhammad bin Ibrahim dan dia juga sama ya dengan redaksi yang sama dengan kesahihan ya dan dia juga menyendiri warwahu an Muhammad bin Ibrahim bil qaidaini sabiqain Yahya bin Sa'id al-Ansari wan Parodabi sama ya diterima oleh Yahya bin Sa'id al-Ansari wan Parodabi summa rawahu an Yahya bin Sa'id aksana barulah ya setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari ya dia menerima secara menyendiri dari Muhammad bin Ibrahim ya, tapi kemudian yang menerima dari Yahya ini banyak, lebih dari 700. Ya, aksar min sab'i mi'ati nafsin fatawataru ba'da lalu menjadi mutawatir setelah itu. Nah, ini lebih dari 700 jiwa ya, 700 murid dari ini sebagaimana dikatakan Abu Ismail Al-Harawi. Tapi dikomentari oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Wanas itu sihatada. Aku merasa asing ya, jauh untuk bisa menerima kebenaran ini. Fakat terdapat tuturuqahu min riwayat masyhurah wal ajza al mansurah mundu talabtul hadis ila waqti hadza fa maqadartu ala takmilul mi'ah. Ya, aku telah menelusuri jalur-jalurnya ya, dari riwayat-riwayat yang masyhur ya dan yang apa namanya bagian-bagian yang mansur ya yang teriwayatkan sejak aku mencari hadis ya menuntut ilmu hadis sampai waktuku ini maka ya kata beliau aku tidak mampu untuk menyempurnakan 100 saja nggak bisa maksudnya dari yang meriwayatkan dari Said Al-Ansari tadi ya Pak Yahya bin Sa'id Al-Ansari tadi. Ya, dan beliau juga mengatakan dalam kitab Talhisul Habir ya, tataba'tuhu minal kutubil ajza, ya aku menelusuri dari kitab-kitab dan juz hatta martu ala aksan min salasi ala fi juz'in sampai aku melewati lebih dari 3000 juz ya famasatu an ukmila lahu sab'ina tariqan. Aku tidak mampu untuk menyempurnakan ya untuk hadis ini 70 jalur. 70 jalur aja belum. Nah, kalau tadi di Fathul Bari dia mampu untuk menyempurnakan 100. Jadi kalau sampai lebih dari 700 itu sulit untuk membuktikannya gitu ya. Walaupun ya tentu mungkin Al-Harawi tidak sembarangan juga ya mungkin. Hanya kalau dibuktikan secara langsung Ibnu Hajar belum membuktikan sampai segitu gitu jumlah murid dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yang jelas ya itu berarti kan banyak ya. Nah, cuman karena tadi bahkan di sanad awal itu hanya menyendiri satu orang kan dari Umar bin Khattab saja sahabat lain nggak ada yang meriwayatkan dengan
hadis redaksi itu. Ya, dari Umar bin Khattab dia meriwayatkan Alqamah bin Abi Waqqas dia juga menyendiri. Ya, dari Alqamah kemudian diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi itu juga menyendiri. Nah, kemudian diterima oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, baru setelah Yahya itu banyak yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Fatawatar pada dari fahada la yakunu ini tidak menjadi mutawatir li'anau fi ba'di tabaqatin farada bihi ba'dun nas dun ba'din. Ya, karena di sebagian tingkatannya menyendiri sebagian orang, ya. Itu yang tidak terjadi pada sebagian yang lain. Jadi mutawatir itu harus di setiap tingkatan. Kalau misalnya ada di tingkatan itu hanya satu, ya dua, ya atau tiga, itu kan termasuk ahad. Cuman di ahad itu kan dibagi lagi ya, ada yang gharib, ada yang ajiz, ada yang masyhur. Ya, kalau gharib itu satu orang, kalau dua ajiz, kalau tiga ke atas ya masyhur. Kalau dia berkata wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama, dan secara asalnya itu dia ada ya atau diriwayatkan dengan melalui menyaksikan musyahadah, ya menyaksikan langsung atau mendengar. Ay ana tawatur la yakunu illa anil haysiyat. Nah ini mutawatir ini tidak terjadi kecuali dari sesuatu yang hisi, yang bisa diindra. Fala budda an yakuna dzalika al-mahsus. Maka ia mesti sesuatu yang bisa dijangkau secara fisik, secara indera. Biidalah wasilomsi dengan salah satu dari 5 panca indera. Makanya disebut panca indera. Panca itu 5. 5 indera. Hawasul khams bahasa Arab. Fala tawatura fil aqliyat wala fit tajribiyat. Tidak ada kemutawatiran dalam hal yang memang pakai logika. Akliyat. Cuma dengan pikiran aja gitu menyimpulkan, nggak bisa, harus langsung di indera, baik ya 5 panca indera itu baik didengar, dilihat, di apa namanya, dicium, diraba, ya atau disentuh ya, dan satu lagi apa, udah ya udah semua, di dicicipi ya, termasuk nggak panca indera itu 5. Dirasakan. Ini nggak didengar, di, di, didengar, dilihat, terus dihirup ya, cium, diraba, satu lagi ya dirasa, tahu ya, dirasa. Nah, jadi tidak terjadi kalau dalam hal yang pakai logika ya disimpulkan, atau dalam eksperimen pitajribiyat, suatu yang memang eksperimen dilakukan berulang, cobaan. Kalau yumkin an yuqal, ya tidak mungkin dikatakan tawatar ladaya anda sama fuqadi. Telah mutawatir ya menurutku bahwa langit itu di atas bumi. Ini nggak usah disebut mutawatir gitu ya. Ini mah sesuatu yang apa namanya, hal yang tadi ya badihi tadi itu bisa langsung disaksikan, diterima ya. Aw anal wahida nisful isnain, atau bahwa satu itu setengah dari 2. Ini kan suatu yang apa, logika, tapi logika yang tadi awaliyat ya. Jadi apa namanya, orang terbersit pertama kali di pikiran itu sudah bisa diterima. Gak usah pakai mikir. Satu setengah dari 2, iya gitu kan.
Dua itu kalau dibagi setengah itu kan satu-satu. Falidalika minal umuril keliyah la faidata fi. Falidalika, dan hal itu maksudnya tadi ya, yang bumi di atas langit di atas bumi, satu setengah dari dua itu adalah perkara yang akal, sifat akal logis yang tidak ada faedah padanya. Fala ibrata bikasratil, maka tidak ada gunanya gitu ya dengan banyaknya yang berbicara dalam hal-hal yang akliyah tadi. Jadi kalau dalam hal akliyah, kalau dalam yang bisa dilihat oleh indera itu semakin banyak orang ya yang mengatakannya, berarti kan semakin kuat. Tapi kalau dalam hal yang bisa dipikirkan oleh logika, itu nggak mengaruh, nggak berpengaruh banyaknya orang. Ya, tapi yang harus jadi patokan apa? Ya innamal ibratu bisihati dalika aklan wa qabuluhu wa taslimu. Ya, jadi yang jadi patokan itu sah tidak hal itu secara akal dan bisa diterima dan taslim ya, bisa pasrah untuk menerima. Ya, makanya kayak hal-hal yang akal itu menyimpulkan ya melalui kaidah-kaidah, yaitu dilihat apakah penerapan kaidahnya benar atau tidak gitu. Logika sesuai logikanya jalan sesuai dengan kaidah logika atau tidak. Ya, tidak berpengaruh banyaknya orang. Ya, karena kalau misalnya penerapan logikanya keliru, banyak orang ya justru menambah gitu ya kekeliruan itu. Makanya seperti ya dalam hal fikih gitu ya, hukum-hukum fikih, makanya kan kita nggak selalu menguatkan yang lebih banyak. Jumhur misalnya mayoritas itu nggak selalu jadi pilihan, tapi dilihat dalil yang digunakan oleh jumhur apa. Kalau dalilnya yang digunakan oleh jumhur mayoritas ulama lemah ya kita tinggalkan. Nah, makanya itu jangan berpaku kepada jumhur mayoritas, tapi kepada kekuatan dalil karena ini hal-hal yang logis tadi, bukan hal yang mahsusat. Ya, misal dari kami amil adiyah. Nah, begitu juga seperti itu juga dalam hal-hal yang adiyah, kebiasaan. Fala ibnu bikasnakin fiha, ya tidak ada tidak dianggap ya atau tidak ada gunanya dengan banyaknya yang meriwayatkan. Padanya innamal ibratu fi tikrari hatta yasra qatul adi bihi. Ya, tetapi ibroh kepatokannya itu dalam pengulangannya sampai terjadi sesuatu yang meyakinkan, yang qat'i dari suatu eh, hal yang adat tadi itu ya, yang kebiasaan ya. Ya seperti ya hal yang merupakan hukum kebiasaan, hukum alam lah gitu ya orang nyebut. Api itu membakar misalnya. Itu kan melalui eksperimen karena melalui pembuktian-buktian ya api itu selalu membakar kan gitu api sehingga bisa menjadi hukum bahwa api itu membakar. Ya, itu yang disebut hukum adi, tajribi. Ya melalui eksperimen. Panjang penjelasannya. Ya cukup dulu ya sampai 90 lah. So, oke.